Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang selisih dan jumlah sudut dalam trigonometri. Ya, ini adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Jumlah dan selisih sudut dalam trigonometri. Yang pertama, kita ingat kembali ya tentang rumus sinus. Sin X ditambah Y itu akan sama dengan sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali sin Y. Dari mana mendapatkan ini? Masih ingat ya anak-anak, pada modul pertemuan kita yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana kita menemukan penjabaran dari sin X plus Y. Di sini kita akan membahas poin-poin pentingnya saja ya. Yang kedua, nah, sin X dikurangi Y itu adalah sama dengan sin X dikali cos Y dikurangi cos X dikali sin Y. Jadi perbedaannya hanya pada plus dan minus saja. Kalau sin X plus Y, dia penjabarannya plus. Kalau X min Y, nanti penjabarannya juga minus. Selanjutnya, yaitu tentang rumus kosinus. Kosinus penjumlahan cos X plus Y itu akan dijabarkan menjadi cos X cos Y minus sin X sin Y. Sama dengan yang sin tadi, untuk bagaimana mendapatkan penjabaran ini, anak-anak bisa mempelajari modul sebelumnya. Selanjutnya, kalau ada cos X min Y, itu hasilnya sama dengan cos X dikali cos Y ditambah sin X dikali sin Y. Jadi anak-anak, tandanya ketika cos itu plus, maka yang penjabarannya ada minus. Kalau di sininya minus, maka penjabarannya jadi plus. Berbeda dengan sin tadi ya, kalau plus plus, kalau minus juga minus. Sudah paham anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan pada tangan. Nah, bagaimana dengan tangan penjumlahan? Ada tangan X ditambah Y, kalau dijabarkan adalah tangan X plus tangan Y dibagi 1 minus tangan X dikali tangan Y. Yang kedua, kalau ada tangan X min Y, itu sama dengan tangan X dikurangi tangan Y dibagi 1 plus tangan X dikali tangan Y. Nah, kalau tangan ini, karena dia nanti bentuknya pecahan, kalau di sininya tangan penjumlahan, maka tandanya sini plus, yang bawah penyebut itu minus. Kalau dia tangannya pengurangan, maka yang atas itu minus, yang bawah itu jadi plus. Penjabarannya juga sama ya dengan sin dan cos tadi pada modul sebelumnya. Ya, anak-anak sudah ingat kan ya? Oke. Kalau sudah ingat, kita lanjutkan pada contoh soal. Yang kita bahas contoh soal yang ketiga dulu ya. Yang ketiga, misalkan tentukan nilai dari tangan 15. Nah, kalau di kelas 10 dulu, anak-anak sudut istimewanya itu kan 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan kelipatannya. Nah, sedangkan untuk di kelas 2 ini kita akan menemukan sudut-sudut istimewa yang baru. Nah, salah satunya ini adalah 15 derajat. Loh, 15 derajat bagaimana dikatakan sudut istimewa? Kita ikuti ya. Oh, ternyata tangan 15 derajat itu bisa dinyatakan dalam tangan 60 derajat dikurangi 45 derajat. Begitu, tangan 60 derajat. Kalau saya ubah misalkan 45 derajat dikurangi 30 derajat, boleh enggak? Boleh ya. Asalkan nanti hasil pengurangannya itu sama dengan 15. Tetapi nanti tidak berlaku. Ini tidak berlaku. Misalkan, oh kalau ada tangan 60 min 45 derajat, berarti nanti sama dengan tangan 60 dikurangi tangan 45 derajat. Ini tidak sama ya, ini berbeda. Kenapa? Kita ingat kembali tadi bahwa ada tangan pengurangan atau tangan X plus Y, itu sama dengan tangan X ditambah tangan Y per 1 min tangan X kalikan tangan Y. Begitupun untuk yang pengurangan. Jadi ini tidak berlaku ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti dari tangan 60 derajat min 65 derajat ini kita simpulkan, anggap saja yang
60 derajat itu sebagai X, yang 45 derajat itu sebagai Y. Maka berdasarkan definisinya tadi, tangan X min tangan Y itu sama dengan tangan X min tangan Y dibagi 1 plus tangan X kali tangan Y. X-nya diganti 60 derajat, Y-nya diganti 45 derajat. Ya anak-anak, sudah ingat kan ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Berapakah nilai tangan 60 derajat? Tangan 60 derajat itu adalah akar 3, tangan 45 derajat itu adalah 1. Maka akar 3 dikurangi 1. Dibagi 1 plus akar 3 dikali 1. Nah, bentuk seperti ini kalau dulu di kelas 10 itu disebut bentuk irasional. Maka bentuk ini kita rasionalkan dulu ya. Bagaimana cara mengalihkan? Bagaimana cara merasionalkannya? Kita kalikan dengan sekawannya. Nah, ini kan akar 3 min 1 dibagi 1 plus akar 3. Maka kita lihat penyebutnya dulu. Penyebutnya adalah 1 plus akar 3. Nah, 1 plus akar 3 adalah sekawannya 1 min akar 3. Maka yang atas dibagi 1, dikali 1 min akar 3, yang bawah juga dikali 1 minus akar 3. Seperti itu. Nah, tinggal kita kalikan. Akar 3 dikali 1, hasilnya adalah akar 3. Gitu. Akar 3 dikali minus akar 3, hasilnya minus 3. Akar min 1 dikalikan 1 kali hasilnya adalah 1, sedangkan min 1 kali min akar 3 hasilnya plus akar 3. Yang pembilang sudah ya. Sekarang kita lanjutkan dengan yang penyebut. 1 dikali 1 kan 1. 1 dikali minus akar 3, minus akar 3. Akar 3 dikali 1, akar 3. Jadi minus akar 3 ditambah akar 3 hasilnya 0. Akar 3 kali minus akar 3 hasilnya min 3. Atau anak-anak bisa mengingat kembali, kalau dulu ada A plus B dikalikan A min B, ya kan? Terbaca ya. Maka hasilnya adalah A kuadrat minus B kuadrat. Sama dengan yang ini tadi ya. Jadi 1 plus akar 3 dikali 1 min akar 3 itu bisa jadi 1 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Nah, itu kita lanjutkan ya. Akar 3 ditambah akar 3. Akar 3 ditambah akar 3 hasilnya 2 akar 3. Minus 3 dikurangi 1 hasilnya minus 4. 1 dikurangi 3 adalah minus 2. Maka masing-masing yang pembilang tadi dibagi minus 2. 2 akar 3 dibagi minus 2 hasilnya minus akar 3. Minus 4 dibagi minus 2 hasilnya adalah 2. Jadi tangan 15 derajat hasilnya adalah 2 minus akar 3. Oke, sampai di sini anak-anak ada pertanyaan kah? Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Kita maju karena tadi kita mulainya dari soal nomor 3. Oke, contoh soal selanjutnya. Diketahui sin A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 7/25. Dengan A sudut lancip dan B sudut tumpul. Tentukan nilai cos A min B. Nah, sekarang anak-anak, sudut A lancip, apa maksudnya? Jika dia disebut sudut lancip, maka perbandingan sudut dalam segitiganya, dia semuanya bernilai positif. Sedangkan sudut tumpul yang bernilai positif adalah hanya sin dan kebalikannya, atau kosek. Jadi selain itu nanti nilainya adalah negatif. Nah, untuk mempermudah kita mengilustrasikannya ya, kita lanjutkan. Kita ilustrasikan. Tadi diketahui bahwa sin A sama dengan 4/5. Maka kita gambar segitiga siku-sikunya, sin A adalah 4/5. Berarti kita bisa mencari sisi yang lain, yaitu dengan Pitagoras. 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Kemudian hasilnya di akar, ketemunya 3. Yang kedua, sudut beta atau B, itu sinnya ketemunya adalah 7/25. Maka kita gambar juga.
Sin B itu 7/25. Kita cari juga dengan Pitagoras. Berarti akar 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Nanti ketemunya 24. Oke, kalau sudah di sini bisa, insya Allah selanjutnya bisa ya anak-anak ya. Nah sekarang cos A dikurangi B. Itu kan ya. Kenapa kok cos A dikurangi B? Karena pertanyaannya tadi yang ditentukan adalah cos A min B. Nah, dari cos A min B kita ingat kembali, oh iya, cos A min B itu dijabarkan menjadi cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang. Cos A, tadi sudut A itu adalah lancip, maka semuanya positif. Cos A berarti sampingnya 3, miringnya 5. Hasilnya adalah 3/5. Cos B, B, karena B itu lancip, salah, karena B itu tadi tumpul, maka nilai cosnya adalah negatif. B berarti, dilihat yang ini ya, segitiga yang bawah ya. Nah, cosnya adalah samping 24, miringnya 25. Jadinya minus 24/25. Nah, sin A sekarang. Sin A, karena sin, nanti sin semuanya bernilai positif ya, sudut lancip dan sudut tumpul. Nah, sin A. Sin tadi ketemunya adalah 4/5 dan sin B adalah 7/25. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menyederhanakan ya anak-anak. Nah, 3 kali 24 hasilnya 72, 5 kali 25 hasilnya 125. Minus ya. 7 kali 4 adalah 28, 5 kali 25 adalah 125. Maka hasilnya adalah minus 44/125. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan kah? Mudah bukan? Kita lanjutkan ya pada contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir. Oke. Contoh yang ketiga, diketahui P dan Q adalah sudut lancip. Dan PQ sama dengan 30 derajat. Jika cos P dikali sin Q sama dengan 1/6, tentukan nilai dari sin P dikali cos Q. Nah, kok ini terus pakai apa ya? Pakai pengurangan, penjumlahan, sin, cos, atau tangan, kita belum tahu. Nah, kita lihat satu persatu yang diketahui ya. Yang pertama, P min Q sama dengan 30 derajat. Kita nggak tahu mau diapakan ini kan. Sementara kita simpan dulu ya. Setelah itu ada cos P dikali sin Q. Nah, sekarang ingat mesti. Ada cos dikalikan sin. Muncul ketika fungsi penjumlahan pengurangan fungsi apa? Sip, fungsi sin. Nah, fungsi sin kan ya? Sin. Sin itu muncul pasti ketika dijabarkan adalah ada cos, ada sinnya. Nah, kita lihat. Nah, karena tadi ada P min Q sama dengan 30 derajat, terus kemudian cos P sin Q, maka ini yang diketahui sudutnya kita sinkan. Kita masukkan dalam operasi sin. Nah, jadinya adalah sin P min Q sama dengan sin 30 derajat. Maaf. Nah, jadinya begitu ya. Nah, sin P min Q sementara kita biarkan dulu. Sin 30 derajat itu nilainya adalah setengah. Nah, kalau sudah seperti ini, anak-anak pasti sudah bisa ya. Nah, sin P min Q itu kita lanjutkan jadinya kita jabarkan menjadi sin P cos Q dikurangi cos Q sin P. Hasilnya sama dengan setengah. Nah, di soal tadi ada yang sudah diketahui, yaitu cos P dikali sin Q. Nah, kita substitusi. Cos Q dikali sin P itu hasilnya adalah 1/6. Sin P cos Q-nya belum tahu ya, dibiarkan aja. Sama dengan setengah. Maka sin P dikali cos Q sama dengan 1/2 ditambah 1/6. Itu anak-anak, karena penyebutnya tidak sama, maka kita bisa menyamakan penyebut dulu. Menjadi berapa? 6. Berarti 6 dibagi 2 hasilnya 3. Dikalikan 1. Terus setelah itu 6 dibagi 6 hasilnya kan 1. 1 kali 1, 1. Maka nilai dari sin P dikali cos Q itu sama dengan 4/6. Bagaimana anak-anak? Semakin mudah bukan? Nah, oke. Adakah pertanyaan
setelah penjelasan tadi? Tidak ada atau ada? Jika ada, tuliskan di kolom komentar ya. Nanti kita diskusikan bagaimana selanjutnya. Oke, semoga materi yang sedikit ini menambah keberkahan ilmu kita, menambah wawasan kita. Nanti kita akan upgrade lagi pada materi-materi selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.